Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022, kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat, atau sering kita sebut dengan Minggu Sukacita, Minggu Letare. Nah, dalam sabda yang semakin mengajak kita untuk bersuka cita hari ini, dalam Minggu Prapaskah yang keempat, sabda ditawarkan kepada kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32. Dikisahkan dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menanggapi bersungut-sungutnya, menggerutunya orang-orang Farisi yang protes kepada Yesus karena bersama dengan orang-orang yang dicap berdosa pada waktu itu. Lalu untuk menegaskan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan, di mana Tuhan menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan orang-orang yang pada waktu itu dicap sebagai orang berdosa, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan kita dengar dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ayat yang panjang, tetapi kita akan dengarkan kisah ini. Karena kisah ini sangat menarik untuk bisa mengajak kita semakin bersuka cita di tengah masa tobat panjang yang sedang kita usahakan. Dikatakan demikian. Tuhan Yesus bersabda, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan dari negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa,
bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tamun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, saudara-saudariku yang terberkati, dalam kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengajak kita untuk ikut dalam alur kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan amat apik, di mana Tuhan Yesus menggambarkan anak bungsu yang jalan hidupnya tersesat, berani pulang kepada bapaknya yang murah hati. Kalau kita baca dalam kitab suci kita, terutama dalam teks yang kita baca dan dengar hari ini, selalu diberi judul anak bungsu yang hilang. Tetapi sebenarnya ini adalah menceritakan tentang Bapa yang begitu murah hati, Bapa yang begitu baik hati, yang menerima dengan tangan terbuka, dengan hati yang penuh belas kasih, anaknya mau kembali pulang. Anaknya yang bungsu ini kembali pulang dalam kisah Injil hari ini karena akan keterpurukan hidup yang sedang dialami. Maka ia ingat akan kemurahan hati bapaknya. Maka tadi dikisahkan ketika ia mau mengisi perutnya yang keroncongan, bukan hanya keroncongan tapi dangdutan atau dangdut koplo di situ ya. Ia ingat ketika mau makan dari ampas babi saja tidak boleh oleh tuan pemilik babi yang pada waktu itu menyewanya. Maka ketika ia makan dari ampas babi pun tidak boleh. Ia ingat betapa dirinya itu sedang mengalami keterpurukan, mengalami penderitaan dan titik terendah dalam hidupnya. Maka ketika di saat anak bungsu itu ingat akan apa yang terjadi dalam dirinya, ia ingat kemurahan hati bapaknya. Maka dikatakan tadi, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ia ingat ketika ia mengalami kelaparan, mengalami keterpurukan, ia ingat lagi akan kemurahan hati bapaknya yang sungguh-sungguh dialami bukan hanya kepada anak-anaknya, tetapi juga kepada para upahan bapaknya. Ingatan akan kemurahan hati Bapa itulah yang menggerakkan dirinya, si bungsu ini, untuk mau kembali ke rumah bapaknya. Bukan untuk meminta lagi haknya sebagai anak, karena ia sadar sungguh bahwa ia sudah melukai hati bapaknya. Ia kembali hanya ingin menjadi upahan bapaknya saja, supaya bisa hidup lebih manusiawi dan nyaman daripada di negeri orang, di tempat di mana ia mengalami kelaparan. Maka ketika ayahnya, bapaknya melihat anak yang bungsu itu pulang, ia pun bergegas mendekati anaknya, memeluk dan mengembalikan haknya sebagai anak. Anak bungsu itu tersesat, akan tetapi tetap ingat jalan pulang, sebab kenangan kemurahan hati bapa, kenangan akan bapaknya yang begitu baik hati, ini menjadi semacam penunjuk arah untuk baginya kembali pulang kepada rumah bapaknya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, dari sabda yang kita dengar hari ini, di mana anak bungsu mau kembali pulang karena mengingat akan begitu murah hatinya bapaknya, mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita bahwa keyakinan akan Bapa yang baik ini menumbuhkan harapan bagi anak bungsu untuk pulang, menyadarkan kita akan betapa Allah Bapa itu sangat mengasihi dan selalu menanti kita pulang kembali kepadanya saat kita yang mungkin saat ini tersesat dalam fata morgana dunia, sama seperti si bungsu yang ingat akan kemurahan hati bapaknya dan pulang kembali ke rumah bapaknya. Semoga menggerakkanmu, saya juga, dan kita semua untuk kembali mengingat kemurahan hati Allah yang selalu menanti kita pulang
dalam sikap pertobatan sejati, yang mana kita seringkali tersesat dalam kerapuhan dan dosa, dalam iming-iming dunia dan fata morgana dunia. Kita mau kembali mengarahkan hati, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau kembali kepadanya, maka di situ akan ada sukacita, kegembiraan. Itulah Minggu Letare, Minggu Sukacita yang dijanjikan kepada kita ketika kita mau seperti anak bungsu itu, mau kembali kepada Bapa. Dan di saat kita mau kembali dalam sikap tobat yang sejati, Allah bersukacita bersama malaikat-malaikatnya di surga. Dan juga perumpamaan ini mengajak kita untuk mewujudkan gaya hidup yang penuh belas kasih dan murah hati, yang juga memberi hidup bagi yang lain yang sedang tersesat jalan hidupnya. Bisa saja saudara-saudariku yang terberkati, saudara-saudara kita enggan untuk bertobat karena melihat betapa munafiknya kita yang mengaku diri beragama, mengaku diri beriman kepada Tuhan Yesus, namun cara hidupnya tidak sepadan dengan apa yang kita imani. Semoga iman kita kepada Tuhan Yesus menggerakkan kita memiliki hati seperti hati Tuhan, mudah berbela rasa dan bersikap murah hati, sehingga orang lain pun tergerak untuk pulang berbenah menjadi semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Engkau menceritakan kisah yang sangat dalam maknanya, Bapa yang murah hati kepada anak-anaknya. Betapa kami sering seperti anak bungsu yang menyia-nyiakan rahmat-Mu dengan jatuh dan jatuh lagi dalam lembah dosa dan cinta diri. Kami juga sering berlaku seperti anak sulung yang mudah iri hati dan dengki, sulit bersyukur dan tidak bisa menyadari kemurahan-Mu. Semoga hari ini kami mampu menyadari kemurahan-Mu dan lebih banyak bersyukur atas hidup dengan segala dinamika yang harus kami tekuni. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.